Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang 1. Manfaat keberagaman di rumah. Yang kedua, menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Dan yang terakhir, menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Tidak hanya perbedaan kegemaran ataupun makanan kesukaan, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah ibu membuat beragam masakan. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. 1. Dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Contoh yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Dan contoh yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik. Anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Ibu membeli 3 botol kecil kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Volume ember sama dengan 8 gayung, sehingga satuan volume yang digunakan adalah gayung. Sedangkan volume panci yaitu 10 gelas, sedangkan satuan volume yang digunakan adalah gelas. Silahkan dibuka kembali buku pena halaman 16-17. Silahkan diperhatikan teks teknologi pangan. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah menentukan kalimat utama dari sebuah paragraf.
Hari ini kita akan mencari gagasan pokok. Gagasan pokok didapat dari kalimat utama yang sudah kita temukan. Setelah kita temukan kalimat utamanya, baru kita singkat atau kita ringkas, diambil intinya saja. Nah, inti tersebut merupakan gagasan pokok. Perhatikan paragraf pertama. Kalimat utamanya yaitu kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga gagasan pokoknya yaitu pangan adalah kebutuhan pokok. Sedangkan untuk paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Sehingga gagasan pokoknya yaitu produk dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya yaitu produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Sehingga gagasan pokoknya produk dari hewan yaitu peternakan dan perikanan. Sedangkan untuk paragraf yang keempat, kalimat utamanya ada di akhir, yaitu oleh karena itu perlu sebuah usaha untuk mengolah bahan pangan tersebut agar lebih tahan lama. Sehingga gagasan pokoknya usaha mengolah bahan pangan agar lebih tahan lama. Dan paragraf yang kelima, kalimat utamanya ada di awal, yaitu pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi disebut dengan teknologi pangan. Gagasan pokoknya yaitu teknologi pengolahan bahan pangan disebut teknologi pangan. Untuk tugas pada hari ini yaitu silahkan dibuka buku pena halaman 23, kerjakan ayo berlatih nomor 1-4. Silahkan dikerjakan langsung di buku penanya saja. Kiranya cukup sekian pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.